Halo Sobat Polda Lampung, ketemu lagi dengan saya Aibda Romi dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Wih bang, itu medali lo keren juga. Medali apa tuh bang? Ini, iya dong, ini medali kejuaraan, gue susah nih dapetnya Det. Ini kejuaraan lari dari kenyataan ya. Itu Dari kenyataan. bukan punya lo aja itu bang. Oke, benar. Ini bukan punya gua, tapi ini punya salah satu anggota Polri yang berprestasi. Nah, hari ini gua udah undang beliau untuk datang ngobrol-ngobrol sama kita, Det. Ya, kebetulan sudah ada di sini nih, kita undang yuk. Baik, silakan bergabung Bapak Kompol Asril. Alfi dan Agit ya guys ya. Saya bawa ini. Wah, ngeri. Silakan duduk Komandan. Nah, guys, silakan dan duduk dulu dan duduk. Komandan, selamat datang Komandan. Paketnya. Iya, Komandan siap. Iya. Oke, kameranya ke situ Komandan gitu. Oke. Ini wow. Teman-teman, sobat Polda Lampung, bisa lihat medalinya mungkin ada beberapa kilo, kita nggak tahu ini. Sebanyak ini. Boleh aku review bentar ya guys. Ini PON 2020. Kita cari yang gede-gede ini nasional. Ini daerah ya, Sumsel berarti Sumbaksol zaman dulu nih. Dan REM luar biasa. Juara 3, juara 1, Kapolri Cup, juara 2. Wah, gila. Banyak kan, gila ini berapa kilonya. Sobat Humas Polda Lampung, sebelumnya kita mulai, saya perkenalkan dulu dengan beliau Bapak Kompol Asril SH MPD. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah baik ya. Ini masih bugar aja komandan kita nih ya. Kebetulan beliau ini jabatannya Kasubag Redmin Bidokes Polda Lampung. Ya, beliau ini pimpinan aku juga dulu ya. Jadi anggota Dokes ini luar biasa, prestasinya banyak-banyak. Oke, komandan, baik sehat komandan ya. Alhamdulillah. Ini saya dari pangkatnya sudah senior nih komandan. Boleh komandan cerita riwayat penugasan dulu dari pertama masuk sampai sekarang nih penugasannya di mana aja dan? Iya. Jadi penugasan saya dulu pertama saya pendidikan 92 itu dapat di Polda Sumsel. Sumsel iya. Tapi belum sempat keluar TR kedua, saya udah dimutasi ke Polda Lampung. Oh, Karena iya, itu gitu. tadi kena prestasi judo ini. Langsung ditarik ke Polda Lampung. Selesai ditarik ke Polda Lampung, ada kegiatan tugas belajar. Dulu ada MOU antara Mendikbud Iya. dengan Kapolri untuk atlet yang berprestasi bisa kuliah. Oke, iya. Dibiayai oleh dinas. Oke, Salah baik. satunya saya kuliah di UNJ dulu, IKIP Jakarta. Nah itu karena prestasi, jadi bergabunglah dengan atlet-atlet nasional. Nasional pada waktu itu kan ya. Seluruh, Ini cabang apa? Semua cabang? seluruh cabang. Seluruh cabang. olahraga. Oke, baik. Nah, setelah di sana selesai kuliah, baru saya kembali ke satuan. Lebih kurang 4 tahun dulu. Ke Lampung kan ya. Ke Lampung. Baik. Jadi dinas di Lampung di lalu lintas Iya. sampai saya perwira di Oke. lalu lintas. Itulah salah satu penghargaan diberikan pimpinan karena saya punya prestasi dinas di lalu lintas. Lintas, Setelah iya. itu PON 2000 di 2000 ya, PON 2000 ke 2004 di Palembang saya final dengan Kresna Bayu, saya dapat juara 2. Selesai PON itu ada penerimaan perwira. Karena saya prestasi, ya saya disuruh daftar oleh Sekolah Kapolda. ya. Kapolda waktu itu Pak Rasid Ridho. Oh ya, Pak Rasid Ridho. Itu Pak Rasid itu zaman saya masih Bintaro Baru kalau 2005 ya. siap dan Bintaro Baru. Itu saya overweight waktu itu, overweight jauh. Ya banyak. Boleh tahu berapa dan? Overweight itu maksudnya overweight dari kelas Berat badan. berat badan Iya. untuk sekolah perwira ya. Iya. Cuman gimana namanya atlet judo dan ya? Nah itu. Nggak Jadi mungkin saya ngomong pempeng. sama Kapolda, izin jenderal. Saya mainnya memang di kelas segini jenderal. Kalau diturunin saya nggak bisa main jenderal. Iya. Akhirnya karena memang saya juara,
dipanggil waktu itu dokter Kabidokesnya Dokter Priyo. Dokter Priyo, iya. Panggil Pak Dokter Priyo, ngadep lah dengan Kapolda, ada saya. Ya Kapolda minta itu untuk diluluskan. Iya. Karena Ada prestasi, pertimbangan iya, ya, pertimbangan karena karena prestasi. prestasi, Ini udah nasional, udah kemana-mana kemudian di soalnya. Iya. Jadi setelah perwira balik lagi ke Lampung. Perwira kembali ke Lampung, dinas lagi di lalu lintas. Enak ya. waktu zaman saya itu kan buat pernyataan ini, buat pernyataan siap ditempatkan di Aceh waktu itu. Oh iya. Jadi ada angkatan saya juga yang dapat di Aceh dari Lampung. Sebagian yang lain kembali, ya saya salah satunya karena saya atlet. Saya janji akan mengembangkan judo di Lampung. Maka kembali lagi dengan salah satu pimpinan kita, saya ngomong ya udah nanti diusahakan kembali lagi dan ya. Memang enak kalau kita punya prestasi. Gitu. Ya itu punya kelebihan ya. Justru itu kan ya. Kalau kita punya prestasi, punya nilai jual lebih daripada yang lain itu emang insya Allah membantu buat karir terutama dan ya. Betul. Diberikan kemudahan, bukan diberikan anak emas, bukan memberikan kemudahan dan ya. Betul sekali itu. Jadi memang apa ya, bukan kita mencari muka istilahnya, tapi memang kita punya skill. Kita muncul karena ada punya skill dan nilai lebih dibanding yang lain. Kita kena prestasi, toh banyak kan orang yang jadi atlet tapi prestasinya nggak ada ya. Ya betul. Benar juga dan saya betul. Iya. Oke, Dan, ini bicara lagi ngomong-ngomong ini sekian banyak ini dan ya judo semua dan ya yang tahu judo semua. Kemudian menggeluti dunia judo ini dari tahun berapa sih Dan? Saya menggeluti judo ini dari tahun 83, 84 kayaknya. Itu ketika sudah jadi anggota Polri atau belum menjadi? 83 itu saya masih STM Jambi. STM ya. Tukang tawuran nggak dulu kemudian? Hah? Tukang tawuran nggak dulu STM? Enggak. Jangan-jangan tukang banting eksekusi musuh. Malah kita malu ya. Oh, iya. Kalau seorang atlet itu kita apa namanya? Kita seorang atlet nasional, kita gelut di situ malah malu. Malu ya, betul ya. Bukannya itu, ya betul-betul. Bukan di tempatnya kita menunjukkan prestasi. Sedangkan kita ini seorang atlet, ada tempatnya untuk menunjukkan prestasi itu, bukan di tempat orang ramai. Jadi kalau itu ketika masih STM dah ya, kurang lebih STM kelas 2, kelas 3 kelas 2, kelas 3, kelas 1 itu. Kelas 1 udah mulai dan nekunin ya. Tamat STM 86. Nah, dari 86 itu saya pertama sekali ikut kejuaraan judo Kapolri Cup di Jakarta. Itu sudah jadi anggota? Belum benar. Oke, ya. Jadi Kapolri Cup kalau dulu kan kejuaraan judo Kapolri Cup itu terbuka, boleh masyarakat umum. Bukan khusus anggota Polri aja, boleh masyarakat umum. Artinya untuk menjaring juga dan ya bakat-bakat ya. Untuk junior LBC, nanti kalau dia punya prestasi mungkin bisa untuk menjembatani dia masuk Polri, anggota Polri gitu. Nah di situ terus latihan sampailah tahun 93 itu saya ikut pelatnas SEA Games. Ikut pelatnas SEA Games di Jakarta. Dan 93 itu saya baru setahun jadi polisi. Jadi saya masuk polisi itu juga karena prestasi. Oh gitu. Jadi waktu itu 92 saya ikut TC di Jakarta. Lagi TC itu ada penerimaan Bintara Polri. Saya coba daftar, diterima. Akhirnya pada saat berbarengan saya diterima jadi anggota Polri, berbarengan mau berangkat SEA Games. Antara dua pilihan jadi. Saya galau nggak dan pada waktu itu akhirnya galau memang. Cuman akhirnya saya nanya sama senior, ada orang Bali, saya masuk Bintara lulus, ini ikut SEA Games, kira bagusnya gimana? Saya ini hobi di judo, kata beliau. Kalau SEA Games tahun depan kamu masih bisa. Tapi kalau Polri tahun depan nggak bisa karena umur saya waktu itu udah 24. Udah akhir. Udah veteran gitu.
Purnawirawan Casis. Iya, iya. Itu terkenal itu jargon. Memesnya di ini ya, memesnya di anak-anak itu purnawirawan casis dan ya. Iya. Sampai akhir habis umur ya. Jadi, tapi itu rezeki dan ya, benar-benar ya. alhamdulillah, saya kan daftar polisi itu sampai 3 kali. Iya. 3 kali itu ya karena apa ya? Karena memang sulit lah dulu ya, sulit untuk daftar Polri. Akhirnya lewat jalur prestasi ini saya coba. Alhamdulillah, kebetulan memang saya dari keluarga tidak mampu, saudara tidak ada yang pejabat, cuman hanya punya skill dan keterampilan judo inilah yang saya gunakan. Alhamdulillah, jadi polisi, perwira, dinas di tempat yang enak-enak, ya kenal prestasi judo ya. Dari lalu lintas guys, Bintara Baru dari lalu lintas emang jarang-jarang orang punya di lalu lintas itu bukan karena titipan orang, tapi karena emang dia punya keahlian nih dan ya, rata-rata punya prestasi. Baru penempatan di Lampung itu, baru penempatan langsung ditaruh jadi kanit cek fisik dulu. Oh iya, bagian gesek. Waduh, dulu enak bener dulu. Zaman dulu. Tukang gesek dulu. Iya. Oke ya. Karena kita punya prestasi ya. Iya betul. Itu jadi tahun 85 dan ya. 84 85 sudah menggeluti itu. Nah, sepanjang kurun waktu 85 sampai sekarang ini medali ini udah berapa banyak sih komandan yang bisa dibawa pulang nih di luar turnamennya yang sudah dibawa pulang medali, piala dan piagam udah total kira-kira, atau kalau komandan masih ingat persisnya udah berapa banyak dan? Hampir 100. Hampir 90 berapa kemarin ya? Saya itu kalau nggak salah 96 atau 98. Luar biasa, 96. 4 lagi harusnya udah, maunya harusnya genep dan ya? Maunya, tapi badan udah umur ya? Nggak sanggup lagi. 96 medali dari kurun waktu dari tahun 85 ya. Sampai terakhir saya tanding itu 2017 kemarin di Kobrimob Mabes Polri. Dan itu masih dapat nggak dan? Masih dapat, saya perunggu nggak salah. Nah, tuh masih dapat perunggu. Jangan macam-macam yang untuk kawan-kawan di Bidokes ya yang jarang-jarang apel. Komandan ini jago judo nih. Bahaya nih komandan, tapi enggak ya. Aku dulu komandan anak buah beliau juga. Beliau nih bagian subak admin, dia yang ngatur kehadiran anggota. Beliau nih baik orangnya, selalu memperhatikan anggotanya. Kalau yang nggak apel, nggak masuk nih secara langsung di WA sama beliau ya. Di mana? Kamu di mana? Waduh, udah derdak nih guys, kalau bahasa orang Jawa yang derdak. Waduh, ini pasti nanya gue nih, harus cabut buruan. Tapi kalau orang baik. Jadi total kurang lebih 98 dan ya. Untuk ini sendiri dan untuk kejuaraan atau medali yang paling berkesan komandan dapat yang mana ini? Dari sekian banyak nih. Medali yang berkesan dari sekian banyak itu, ya itulah yang dipakai Robi. Ini ya? Yang biru. Oh oke, yang ini dan. Saya ikut kejuaraan judo tahun 94 di luar negeri di Kuala Lumpur itu. Wow. Saya final sama juara dunia Filipina, John Bailon dulu. Juara dunia Filipina dan ya. Asal Filipina, juara dunia John Bailon namanya. Ini apa nih dan dapat ASEAN silver dan apa ya, perak nih? Iya, perak silver. Silver ya. Berarti juara 2 dan ya. Juara 2. Itu lawan dengan seorang lawannya yang musuh juara dunia guys. Beliau dia dapat juara 2 tuh. Luar biasa. Ini tahun 94. Ini paling berkesan dan ya. 94 iya. Boleh tahu dan kalau yang ini dan aku lihat itu PON Surabaya ya. Ini iya PON Kaltim Ya, juara 3 itu. Juara 3 perunggu nih PON. Tahun berapa itu? Ini 2008, masih cukup baru. Ini 94, luar biasa teman-teman prestasi beliau tuh. Ini salah satu yang berkesan dan ya. Boleh dan boleh cerita nih mumpung masih kita ngebahas ini. Pada waktu itu komandan pertandingannya gimana dan dengan seorang juara dunia tuh dan? Jadi keseruannya dan coba. Kebetulan di PGSI Persatuan Judo Seluruh Indonesia itu dari PB pengurus besarnya yang juara 1 pada kejuaraan nasional itu diberangkatkan ke luar negeri. Diberangkatkan ke luar negeri, tanding keluar. Saya itu nggak tahu kalau lawan saya final ini juara dunia. Seorang juara dunia. Iya, cuma dikasih tahu sama senior itu tekniknya Cimata. Apa itu
kaki kita ini yang kanan nyepak ke antara dua paha itu bisa terbang. Mental gitu. Mental. Itu mau coba deh. Mental. Terus. Saya baru mikir nggak tahu udah di bawah. Oh. Berkesannya seperti itu. Jadi saking cepatnya teknik orang itu, Iya. kita baru mau mikir, nggak tahu saya udah di bawah, udah ipong itu udah langsung kalah telak itu. Oh, dia langsung menangkan pertandingan gitu. Iya, cuman berapa detik, itu berkesan bagi saya. Sepersekian detik aja dan ya. Iya. Baru mikir counternya gimana nih gitu ya paling. Saya nggak mikir counternya nih, kalau ini saya coba, ternyata dia udah masuk bung. Waduh, kata saya ini berarti belum apa-apa. Oh, luar biasa. Itu memang paling berkesan selama saya ikut pertandingan judo. Saya udah pernah ikut ke Australia, kejuaraan judo Rim Pasifik. Iya. Kejuaraan judo di Taiwan. Iya. Udah itu kejuaraan judo Fukuoka Jepang, udah pernah ikut. Baru itulah kejuaraan judo yang paling cepat saya dibanting orang. Knock out. Iya. Knock out langsung deh. Waduh. Memang benar-benar TKO. Saking teknik ini ya. Bukan TKO, KO langsung. Jadi langsung apa dan aku nggak tahu sih ya rulesnya gimana judo langsung kalah dan ya langsung kalah. Itu sangat berkesan bagi saya. Di situ saya pulang saya berpikir saya kayaknya harus lebih giat lagi. Banyak belajar dan ya. Dari situ kemudian banyak petik pelajaran dan ya. Artinya ternyata juara nasional Indonesia itu kalau di luar negeri itu belum apa-apa dan ya. Bener. Di nasional sudah banyak kenyang makan garam, ketika ketemu sama musuh yang taraf internasional langsung KO. Nggak bisa apa-apa gitu. Ipong sionange. Jadi gitu. Luar biasa kemudian ini seru banget ya karena jarang aku dapat tamu podcast ini seorang atlet olahragawan ya khususnya anggota Polri dan ya mungkin kedepannya kita bakal banyak lagi mengundang kawan-kawan yang punya prestasi olahraga dari Polri maupun dari luar. Oke, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir saya, pesan-pesan kemudian untuk generasi penerus nih, boleh rekan-rekan di anggota Polri maupun kawan-kawan di masyarakat umum. Oke, untuk terutama untuk anggota Polri ya berkarir, berprestasi lah saat sekarang juga. Karena prestasi itu ada batas waktunya. Iya, umur. Ada batas umurnya. Karena kalau kita prestasi waktu muda inilah ya, terutama karena kita sampaikan kepada junior kita. Kalau sudah di atas 50 prestasi itu udah nggak mungkin lagi, hanya tinggal kenangan. Maka berprestasilah sekarang ini di saat muda, karena prestasi itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya dan insya Allah juga akan menunjang karir dan ya. Itu udah jelas. Menunjang karir, pimpinan akan memperhatikan kita. Melihat dan ya usaha dan keringat serta darah yang sudah kita berikan dan ya. Dengan semua. Tapi saya merasa sangat terbantu, sangat terbantu dengan berprestasi judo ini, perhatian pimpinan terhadap kita. Saya waktu pindah dari Kapolsek Batanghari Nuban ke Punggur, zaman Pak Kapoldanya Pak waktu itu ya. Saya waktu itu pulang ke jualan judo Kapolri Cup 2010. Ditanya sama beliau, itu Kapolsek yang juara itu di mana sekarang dinasnya? Siap Jenderal di Polsek Batanghari Nuban, kata saya. Udah berapa tahun? Januari besok 5 tahun Jenderal. Kaget Kapolda. Pak RSDM, mana nih kok atlet prestasi ditaruh 5 tahun di sana? Itulah salah satunya. Perhatian. Setelah pimpinan tahu saya punya prestasi, paling jarak 3 bulan habis itu saya pindah ke Polsek Punggur. Itu juga ditanyakan, Pak Asri mau pindah kemana? Ditawarin. Iya. Luar biasa. Dekat dengan rumah aja kebenaran. Di mana? Di Metro. Kalau bisa milih, saya milih jadi komandan. Di mana? Punggur. Dapat saya di Punggur. Langsung ya dan ya. Itulah salah satu
penghargaan pimpinan kepada kita. Iya betul. Karena kita punya Prestasi prestasi. itu tadi. Jadi maju karena prestasi dan ya. Iya. Bukan karena maju karena menjatuhkan kawan yang lain, nggak boleh. Jadi gitu teman-teman. Jadi pesan dari Pak Asril tadi, Kompol Asril, untuk kita semua generasi penerus di Polri ya khususnya ya, berprestasilah, berkaryalah, berprestasilah selagi kalian masih muda. Saat ini juga jangan tunggu-tunggu lagi Betul. lagi, karena ada usianya, ada batas waktunya. Jadi Prestasi itu nggak datang 2 kali. oh iya, kesempatan itu Kesempatan ya, itu. nggak datang 2 kali. Ada kesempatan langsung hajar, sikat habis. Karena Tapi kalau udah tua kayak gini hanya tinggal kenangan iya, aja. tapi masih bagus komandan. Saya masih kedua jangan banding kayak tadi. Oke, seru sekali obrolan kita pada hari ini. Saya undang tamu yang luar biasa, punya prestasi luar biasa, bukan lagi nasional tapi udah internasional, udah dunia, lawan siapa aja udah pernah, dibanting maupun ngebanting udah sering ya. Jadi jangan kalian sampai kena banting sama beliau dan langsung kayak KO atau TKO tadi. Oke, saya akhiri podcast saya pagi hari ini bersama Bapak Kompol Asril. Ketemu lagi di podcast saya berikutnya. Saya pamit Pak, saya mau pulang dulu boleh? Selamat presisi. Terima kasih.